Haleluya, puji Bapak Yahweh. Saya ucapkan shalom untuk semua para calon mempelai Yesus Hamasia. Kita akan mulai acara ibadah kita pada sore hari ini di US dan di Indonesia pada pagi hari. Kita akan sama-sama berkatakan Shema Yisrael. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, Baruch Shem Kevod, Malchuto, Leolam Faed. Dengarlah hai Israel, Yahweh itu Elohim kita, Yahweh itu Echad. Terpujilah namanya selamanya dan kerajaannya memerintah selamanya. Kasihlah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatan akal budimu. Kita sama-sama berkatakan, Bapa kami Yahweh yang ada di Shamayim, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di Shamayim. Berikanlah kami pada hari ini roti makanan kami sehari-hari. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita akan perkatakan deklarasi-deklarasi yang akan dipimpin oleh Ibu Ada Sapangfa. Shalom semua saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Bapa Yahweh, di dalam Yeshua Hamasia. Haleluya. Mari saudara kita pusatkan pikiran kita, hati kita, fokus untuk kita sebelum persekutuan dengan tubuh dan darah Yeshua. Mari kita declare ya. Haleluya. Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua Hamasia, ampunilah segala dosa kesalahanku, baik dosa yang sengaja aku lakukan maupun dosa yang tidak sengaja aku lakukan, dosa yang aku ingat maupun dosa yang tidak aku ingat, dosa-dosa yang aku ketahui maupun dosa-dosa yang tidak aku ketahui, dosa-dosa yang terasa atau yang tidak terasa yang aku lakukan. Aku mohon ampun ya Bapa Yahweh. Bersihkanlah aku ya Bapa Yahweh dengan darah Yeshua Hamasia, yaitu tubuh, jiwa, roh, hati, pikiran, angan-angan, mulut, lidah, bibir, mata, hidung, telingaku, tangan, kaki, dan semua bagian tubuhku dibersihkan. Di dalam nama Yahweh Yeshua Hamasia, aku potong semua senjata-senjata dan peluru-peluru si Satan, yaitu kesombongan, harga diri, ambisi-ambisi, akar-akar kepahitan. Di dalam kuat kuasa nama dan di dalam kuat kuasa bilur darah Adonai Yeshua Hamasia. Haleluya. Amin. Mazmur 123. Psalm 123. Aku melayangkan mataku kepada Yahweh, ya yang bersemayam di dalam Shamayim. Lihatlah seperti mata para budak ke tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan ke tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita kepada Yahweh Elohim kita, sampai Yahweh mengasihani kita. Kasihanilah kami ya Yahweh, kasihanilah kami, karena kami dipenuhi dengan cemooh yang luar biasa. Jiwa kami sangat dipenuhi dengan cemooh orang sombong dan dengan kejijikan orang angkuh. Haleluya. Amin. Darah Adonai Yeshua Hamasi, sucikan, kuduskan, lindungi, bentengi, tutup bungkus roh, jiwa, tubuh, hati, pikiran, angan-angan, mulut, lidah, bibir, mata, hidung, dan telingaku. Di dalam nama Yahweh Yeshua Hamasi, aku potong semua senjata-senjata berapi dan peluru-peluru si Satan, sombong, harga diri, ambisi, akar kepahitan secara rohani dan jasmani. Darah Adonai Yeshua Hamasi, lepaskan, hancurkan, lenyapkan semua kutuk-kutuk di hidupku, kutuk-kutuk dari nenek moyang, dari manusia, dari Satan lewat darat, udara, laut, lewat mimpi, perjanjian-perjanjian dengan dukun, roh Satan, mantra-mantra, jimat-jimat, roh santet, roh ramalan-ramalan di hidupku, roh sakit penyakit jasmani maupun rohani dalam bentuk apapun dalam hidupku, roh Biliam, roh Isabel, roh Nikolaus, roh Firaun, roh Maria, roh Semiramis, roh Nimrod, roh Tamus, roh Absalom, roh Saul, roh Kain, roh Apursi, roh LGBTQ, roh Kwepang, roh perceraian, roh melemparkan kesalahan pada orang lain, kutuk kemiskinan secara jasmani rohani, kutuk hari ke-6 di hidupku, kutuk pemberontakan Harun, Miriam, Korah, Datan, dan Abiram, ikatan-ikatan berhala-berhala dalam bentuk apapun secara jasmani maupun rohani, kutuk masa laluku dan masa depanku, kutuk-kutuk karakter yang melawan dan roh pemberontakan terhadap firman Yahweh Yeshua Hamasia dari nenek moyang dan dari diriku sendiri, karakter roh kekerasan hati, kesombongan, mengandalkan pikiran dan kekuatan diri sendiri, iri hati, benci, dendam, pemalas, roh kepahitan yang tidak bisa mengampuni, roh sakit hati, pemarah, pendusta, pemfitnah, penipu, pencuri, tersinggung, kecewa, putus asa, bersilat lidah, pesta pora, mementingkan dan mengasihani diri sendiri,
diri. Mamon, kikir, pelit, roh hipnotis, roh penyembahan alam semesta, roh perjinan baik secara jasmani rohani, roh sakit penyakit jasmani rohani dalam bentuk apapun, roh bunuh diri jasmani rohani, kebodohan-kebodohan yang menghambat pertumbuhan rohaniku dan rencana Yahweh Yesus Hamasiah di hidupku. Di dalam nama Yahweh Yesus Hamasiah, aku sudah potong semua senjata-senjata berapi dan peluru-peluru si Satan, sombong, harga diri, ambisi, akar kepahitan secara rohani dan jasmani. Kuasa darah Adonai Yesus Hamasiah, patahkan, hancurkan segala kuasa kutuk-kutuk keinginan daging, iri hati, dengki, gosip, perkataan sia-sia, kesedihan Sodom Gomora, kemunafikan, egois, keinginan-keinginan jahat, pikiran-pikiran jahat, pikiran cabul, pikiran kotor, niat-niat jahat, sundal, percabulan, hasrat-hasrat jahat, nafsu-nafsu jahat, roh mencobai Yahweh, roh tawar hati, roh kekhawatiran, roh tamak, rakus, roh stres, depresi, bersungut-sungut, roh mengeluh, roh pemberontakan, kekejian, roh melawan, menentang kebenaran, roh kekerasan hati, roh kesesatan, roh penyesatan, roh bebal akan kebenaran, roh penghasut, roh ketidakpercayaan, roh pembunuhan, roh tipu daya dusta, roh kelician, roh kenajisan, roh berburuk sangka, asumsi jahat, roh tinggi hati, kesombongan, roh haus pujian, roh perbantahan, perdebatan, roh jahat penguasa teritorial, kuasa-kuasa jahat di udara sekitar kita, roh buru-buru, tergesa-gesa, roh tertolak, roh maut, kematian, alam kubur, kecelakaan, musibah, bencana, roh bersilat lidah, roh kegagalan, roh kesalahan, roh kekalahan, roh intimidasi, roh ketakutan, kutuk-kutuk pengaruh jahat orang sekitar kita dan orang-orang dekat kita, roh kebimbangan, ragu-ragu, roh suam-suam kuku, roh haus perhatian, roh keangkuhan, roh kompromi, roh pemecah belah, sudah kami putuskan dan sudah kami hancurkan di dalam kuat kuasa nama dan kuat kuasa pilu darah Adonai Yesus Hamasiah. Haleluya, amin. Mulai saat ini aku sudah menjadi manusia ciptaan yang baru, yang lama sudah aku buang dan yang baru sudah aku kenakan. Mulai saat ini aku sudah bebas, merdeka, penuh sukacita, penuh damai sejahtera, hidup penuh kemenangan dan berkemenangan di dalam Bapa Yahweh Beshem Adonai Yesus Hamasiah. Haleluya, amin. Ephesians 6. Akhirnya hendaklah aku kuat di dalam Yahweh Yesua, dalam kekuatan kuasanya. Aku kenakan seluruh perlengkapan senjata Elohim supaya aku dapat bertahan melawan tipu muslihat Satan. Karena perjuanganku bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu aku ambil seluruh perlengkapan senjata Elohim supaya aku dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan aku tetap berdiri sesudah aku menyelesaikan segala sesuatu. Jadi aku berdiri tegap, berikat pinggangan kebenaran dan berbaju sirakan keadilan, kakiku berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan aku pergunakan perisai iman, sebab dengan perisai itu aku akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, dan aku terima ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Elohim. Haleluya, amin. Haleluya. Kolosian 1. Aku meminta supaya aku menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Yahweh Yesua dengan sempurna, sehingga hidupku layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan aku memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Elohim, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan aku untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus dalam kerajaan terang. Yahweh Yesus telah melepaskanku dari kuasa kegelapan dan memindahkanku ke dalam kerajaan anaknya kekasih. Di dalam Yesus aku memiliki penebusanku, yaitu pengampunan dosa. Haleluya, amin. Psalm 51. Kasihanilah aku ya Elohim, menurut kebaikanmu, menurut kelimpahan rahmatmu, hapuskanlah pelanggaranku, bersihkanlah aku dari segala kesalahan, dan sucikanlah aku dari dosaku. Sebab aku mengetahui pelanggaran-pelanggaranku dan dosaku senantiasa ada di hadapanku. Terhadapmu, hanya terhadapmu aku telah berdosa, dan lihatlah dalam kesalahan aku diperanakan, dan dalam dosa ibuku mengandung aku. Lihatlah, engkau menyukai kebenaran di dalam batin, dan di dalam bagian yang tersembunyi engkau menyatakan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku dengan hisop, maka aku akan menjadi bersih. Basuhlah aku, maka aku akan menjadi lebih putih daripada salju. Buatlah aku mendengar sukacita dan kegembiraan, sembunyikanlah
Palingkanlah wajahmu dari dosa-dosaku dan hapuskanlah semua kesalahanku. Ya Elohim, ciptakanlah bagiku hati yang bersih dan barulah dalam diriku roh yang diteguhkan. Jangan membuang aku dari hadirat-Mu dan jangan mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Pulihkanlah padaku sukacita keselamatan-Mu dan topanglah aku dengan roh kerelaan. Aku akan mengajar para pemberontak jalan-jalan-Mu dan orang-orang berdosa akan berbalik kepadamu. Bebaskanlah aku dari utang darah ya Elohim. Elohim keselamatanku. Lidahku akan menyanyi dengan nyaring tentang kebenaran-Mu. Ya Yahweh, Engkau akan membuka bibirku dan mulutku akan menyatakan kepujian-Mu. Korban bagi Elohim adalah roh yang remuk, hati yang remuk dan patah ya Elohim. Tidaklah Engkau pandang hina. Lakukanlah kebaikan menurut kehendak-Mu kepada Sion. Bangunlah tembok Yerusalem. Haleluya. Amin. Kita persiapkan untuk kita berjamuan, mari kita berdoa. Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach, saat ini sebelum berjamuan makan tubuh Yeshua dan minum darah Yeshua, kami mohon sucikan, kuduskan, bersihkan tubuh, jiwa, roh, hati, pikiran, angan-angan, mulut, lidah, bibir, mata, hidung, telinga, kaki, dan tangan kami semuanya. Dengan kuasa darah Adonai Yeshua HaMashiach dan segala puji, hormat, kemuliaan, kebesaran, kejayaan, kemasyuran, keagungan, keajaiban, kedahsyatan, dan kehebatan hanya bagi nama Yahweh Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amin. Mari kita declare lagi. Di dalam nama Yahweh Yeshua HaMashiach, biarlah darah Yeshua yang akan kami minum dan tubuh Yeshua yang akan kami makan akan dwelling bersemayam di dalam tubuh jiwa rohku menjadi satu. Haleluya. Amin. Dan membersihkan tubuh jiwa dan rohku dan menghapus segala dosa-dosa di dalam tubuh jiwa dan rohku. Haleluya. Amin. Dan menyembuhkan segala sakit penyakitku baik secara rohani dan jasmani sehingga aku hidup sehat baik rohani dan jasmani. Haleluya. Amin. Dan menghancurkan segala kutuk-kutuk di hidupku baik kutuk-kutuk yang dilontarkan oleh manusia maupun oleh Satan. Haleluya. Amin. Biarlah tubuh Yeshua yang akan kami makan dan darah Yeshua yang akan kami minum mempersiapkan kami semua menjadi mempelai Yeshua HaMashiach dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan masuk di dalam harpaso. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Sebelum kita makan tubuh Yeshua dan minum darah Yeshua, kita akan mengingat apa yang dikatakan oleh Yeshua. Yeshua berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, dia mempunyai hidup yang kekal. Yeshua berkata, akulah roti hidup, nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari Syamayim, barang siapa makan daripadanya dia tidak akan mati. Yeshua berkata, akulah roti hidup yang telah turun dari Syamayim. Jikalau seorang makan dari roti ini, dia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Yeshua berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari Syamayim. Bukan roti seperti yang dimakan oleh nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, dia akan hidup selama-lamanya. Terima kasih Aba Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Di tangan kami masing-masing ada roti dan air anggur biasa. Kami mohonkan berkat Bapak Yahweh boleh turun atasnya. Di dalam nama Yeshua HaMashiach, roti biasa menjadi tubuh Yeshua HaMashiach, dan di dalam nama Yeshua HaMashiach, air anggur biasa menjadi darah Yeshua HaMashiach.
Kita angkat tubuh Yeshua di atas kepala kita. Terima kasih Aba Yahweh atas anugerah-Mu di mana Kau telah turun ke dunia di dalam rupa manusia, yaitu Yeshua HaMasiah. Mati di atas kayu salib, tubuh-Mu terpecah-pecah, supaya kami beroleh hidup di dalamnya. Kami percaya, kami menerimanya di dalam nama Yeshua HaMasiah. Kita makan dengan iman. Terima kasih Aba Yahweh atas anugerah-Mu di mana Kau telah turun ke dunia dalam rupa manusia, yaitu Yeshua HaMasiah mati di atas kayu salib. Darah-Mu dicurahkan dalam hidup kami untuk menyucikan kami dari segala dosa. Darah-Mu dicurahkan dalam hidup kami untuk melepaskan kami dari segala ikatan dosa. Darah-Mu dicurahkan dalam hidup kami untuk menghancurkan kutuk-kutuk. Darah-Mu dicurahkan dalam hidup kami untuk membeli kami. Darah-Mu dicurahkan dalam hidup kami untuk memprotek kami dari segala serangan roh-roh jahat. Dan oleh bilur-bilur-Mu kami telah disembuhkan. Kami percaya, kami menerimanya di dalam nama Yeshua HaMasiah. Kita minum dengan iman. Kita akan lanjutkan deklarasi-deklarasi yang akan dipimpin oleh Ibu Datsa Alfa. Mari saudara kita lanjutkan kembali di Ezekiel 36. Yahweh Yeshua memberikan hati yang baru, roh yang baru di dalam batinku. Dan Yahweh Yeshua menjauhkan dari tubuhku hati yang keras. Dan Yahweh Yeshua memberikan kepadaku hati yang taat. Roh Yahweh Yeshua diberikan diam di dalam batinku. Dan Yahweh Yeshua membuat aku hidup menurut segala ketetapan Yahweh Yeshua. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturan Yahweh Yeshua dan melakukannya. Haleluya. Amin. Psalm 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, aku akan bermalam dalam tudung yang maha kuasa. Aku mau berkata kepada Yahweh perlindunganku dan bentengku Elohimku. Aku percaya kepadanya, sebab Yahweh meluputkan aku dari perangkap burung, dari tulah yang membinasakan. Dengan kepaknya Yahweh akan menaungi aku, dan di bawah sayapnya aku akan mencari perteduhan. Kesetiaannya adalah perisai dan tembok perlindungan. Aku tidak akan takut terhadap kengerian malam, terhadap anak panah yang terbang pada siang hari, terhadap tulah yang merajalela pada kegelapan, terhadap kebinasaan yang sia-sia pada tengah hari. 1.000 orang akan rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan mendekat kepadaku. Sungguh dengan mataku sendiri aku akan melihat dan menyaksikan ganjaran untuk orang fasik. Sebab Engkau ya Yahweh perlindunganku, yang maha tinggi telah kujadikan tempat kediamanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku dan tulah tidak akan mendekati kemahku. Sebab Yahweh akan memerintahkan para malaikatnya kepadaku untuk menjaga aku di sepanjang jalanku. Mereka akan menatang aku di tangannya, supaya kakiku tidak terantuk batu. Mari kita injak-injak singa dan ular berbisa. Aku akan menginjak-injak singa dan ular berbisa, ular naga. Aku akan menginjak-injak singa muda dan ular tedung. Haleluya. Amin. Sebab aku telah mengasihi Yahweh, maka Yahweh akan membebaskan aku. Yahweh akan menempatkanku di tempat tinggi, karena aku telah mengenal nama Yahweh. Aku akan berseru kepada Yahweh, dan Yahweh akan menjawab aku. Yahweh akan menyertaiku dalam kesesakan. Yahweh akan meluputkanku dan memuliakanku. Yahweh akan memuaskan aku dengan umur panjang, dan Yahweh akan menunjukkan kepadaku keselamatan dari Yahweh. Haleluya. Amin. Ya, Psalm 27. Yahweh adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Yahweh adalah kekuatan hidupku. Kepada siapakah aku harus gentar? Ketika orang-orang yang berbuat jahat datang mendekat kepadaku untuk makan dagingku, para lawanku dan orang-orang yang memusuhi aku datang kepadaku, mereka telah tersandung dan jatuh. Sekalipun pasukan berkemah melawan aku, hatiku tidak gentar. Meskipun peperangan bangkit melawan aku, dalam hal ini aku tetap percaya. Satu hal telah ku minta kepada Yahweh, itulah yang kuusahakan, supaya aku tinggal di bait Yahweh seumur hidupku, untuk menyaksikan kesukaan Yahweh dan untuk merenung di tempat sucinya. Sebab pada masa kejahatan, Yahweh akan menyembunyikan aku dalam tempatnya yang tersembunyi. Yahweh akan menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Yahweh akan mengangkat aku ke atas batu cadas. Dan sekarang tegaklah kepalaku terhadap musuhku di sekelilingku, dan aku mau mengorbankan korban-korban sorak-sorai di kemah
kemahnya. Aku mau bernyanyi dan bermazmur bagi Yahweh. Dengarkanlah suaraku ya Yahweh ketika aku berseru, dan kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku setuju denganmu, carilah wajahku, aku akan mencari wajahmu ya Yahweh. Yahweh telah menjadi penolongku, janganlah membiarkan aku dan meninggalkan aku ya Elohim keselamatanku. Ajarlah aku jalanmu ya Yahweh, dan tuntunlah aku pada alurmu yang rata karena pengintaiku. Jangan menyerahkan nyawaku kepada musuh-musuhku, karena saksi-saksi dusta telah bangkit melawan aku, dan orang yang menghembuskan kekerasan. Jikalau aku percaya, aku akan melihat kebaikan Yahweh di negeri orang hidup. Nantikanlah Yahweh, jadilah kuat, dan Yahweh akan menguatkan hatimu. Ya, nantikanlah Yahweh. Haleluya. Amin. Sekali lagi ya, Psalm 62 terakhir. Hanya pada Elohim jiwaku tenang, dari Yahwehlah keselamatanku. Hanya Yahwehlah batu cadasku dan keselamatanku, perlindunganku yang tinggi. Aku tidak akan pernah digoyahkan. Hanya pada Elohim saja jiwaku tenang, karena dari Yahwehlah harapanku. Hanya Yahwehlah batu cadasku dan keselamatanku, perlindunganku yang tinggi. Aku tidak akan digoyahkan. Pada Elohimlah keselamatanku dan kemuliaanku, batu cadas kekuatanku, perlindunganku ada dalam Elohim. Percayalah kepada Yahweh setiap waktu. Hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapan Yahweh. Elohim adalah perlindungan bagi kita. Sesungguhnya anak-anak manusia adalah kesia-siaan. Anak-anak manusia adalah dusta. Ketika naik ke atas neraca, mereka semua lebih ringan daripada kesia-siaan. Satu kali Elohim berfirman, dua kali aku mendengarnya, bahwa kekuatan adalah milik Elohim, dan milik Yahwehlah kasih setia ya Tuhan. Karena Yahweh memberi upah kepada orang sesuai dengan perbuatannya. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya persilakan Henok untuk berdoa. Shalom Bapak Ibu Saudara, terima kasih sudah bergabung dengan kami, Kingdom Living Family pada hari ini. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Bapak Yahweh BSM Adon Yesua untuk kasih setiamu, untuk perlindunganmu dalam kehidupan kami sampai hari ini. Juga untuk berkat-berkat-Mu, berkat jasmani, terlebih lagi berkat rohani. Saat ini Tuhan Yesus masih tolong butakan mata Satan, butuhkan pendengarannya, juga penciumannya, sehingga si Satan tidak bisa melihat apa yang kami lakukan, mendengar apa yang kami katakan, mendeteksi keberadaan kami, sehingga dia tidak bisa mendakwa kami di hadapan-Mu Bapak Yahweh hari ini dan seterusnya, dan juga tidak bisa menyerang balik dalam bentuk situasi kondisi apapun kepada kami saat ini dan seterusnya. Juga Bapak Yahweh BSM Adon Yesus, tolong tutup bungkus tubuh dan jiwa kami, tempat kami berada masing-masing dengan proteksi darah-Mu Tuhan Yesus ya, sehingga yang jahat, yang buruk dalam bentuk segala situasi kondisi apapun, baik dari Satan maupun manusia, tidak dapat menjamah tubuh dan jiwa kami juga di mana kami berada saat ini masing-masing. Juga sekiranya ada orang yang melontarkan kutuk-kutuk, melontarkan kata-kata negatif kepada kami dari siapapun juga orang yang dalam kuasa Tuhan Yesus ya, kami kembalikan semua kepada mereka yang melakukannya. Dan juga sekiranya di antara kami ada membuka celah, baik secara sengaja atau tidak, yang mendatangkan dakwaan-dakwaan, kutuk-kutuk Satan dalam kuasa Tuhan Yesus Masihi, kami hancurkan dakwaan-dakwaannya juga kutuk-kutuknya, baik kutuk darat, laut, udara, dan juga kutuk melalui mimpi. Terima kasih Bapak Yahweh untuk dafarmu yang disampaikan oleh mempelaimu Angel Gunawan hari ini. Ruaya Elohim, bekerjalah dengan leluasa, dengan bebas di setiap hati kami. Beri kami kerendahan hati mendengar, menerima kebenaran firman-Mu, menjadi pelakunya yang setia. Dan biarpun apapun yang kami lakukan hari ini Bapak Yahweh, biarlah hanya untuk menyenangkan hati-Mu dan muliakan nama-Mu. Dan segala penyembahan pujian kami biarlah menjadi rupa harum di hadapan-Mu Bapak Yahweh yang Adon Yesua. Kau rapi peralatan yang kami pakai pada hari ini, biar boleh berjalan lancar dari awal, pertengahan sampai selesainya tanpa ada gangguan apapun juga. Juga seluruh internet berjalan dengan baik tanpa ada gangguan apapun juga. Terima kasih Bapak Yahweh sekali untuk kasih setiamu. Kami tutup bungkus doa ini dengan kuasa darah Tuhan Yesus dalam nama yang kudus penuh kuasa Engkau Tuhan Yesus Raja kami, Juru Selamat kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudari, mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Bapa Yahweh hari ini. Shalom everyone, let's set our hearts before God and get our hearts ready for worship today. Yahweh God.
Yes, you are the faithful God. I can search the world and never find another like you, another like You are the only one. Yes, you are. Engkau Yahweh, hanya Engkau. Engkau Yahweh, kekasihku, Yeshua. Ku cinta Kau Yahweh lebih dari
Saudara, sebelum kita berdoa, kita ini ya, baca Galatia 5 ya saudara ya. Oleh karena itu berdirilah teguh dalam kemerdekaan yang di dalamnya Hamasya telah membebaskan kita. Dan janganlah kamu dibebani lagi dengan kuk perhambaan. Lihatlah aku Paulus berkata kepadamu, bahwa jika kamu disunat, Hamasya sama sekali tidak akan berguna bagimu. Dan aku bersaksi lagi kepada setiap orang yang disunat, bahwa dia adalah orang yang berutang untuk melakukan seluruh Torah. Kamu telah tersingkir dari Hamasya, siapapun kamu yang dibenarkan dalam Torah. Kamu telah menjauh dari anugerah, sebab oleh roh karena iman kita sungguh-sungguh menantikan pengharapan kebenaran. Sebab di dalam Hamasya Yeshua bukanlah sunat ataupun tak sunat yang berpengaruh apa-apa, melainkan iman yang bekerja melalui kasih. Kamu telah berlari dengan baik. Siapakah yang telah menghalangi kamu sehingga tidak diyakinkan dalam kebenaran? Bujukan itu bukanlah dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi mengkamili seluruh adonan. Galatian 5 ya, Galatian 5. 10, di dalam Tuhan aku yakin kepadamu bahwa kamu sama sekali tidak akan berpikir yang lain. Tetapi orang yang menggelisahkan kamu akan menanggung hukuman siapapun dia itu. Dan aku saudara-saudara, jika aku masih mengkhotbahkan sunat, mengapa aku justru dianiaya? Lalu apakah sandungan salib itu telah tersingkirkan? Oh biarlah mereka yang mengacaukan kamu mengebiri dirinya saja. Sebab kamu saudara-saudara telah dipanggil kepada kemerdekaan. Hanya janganlah kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kedagingan. Sebaliknya dengan kasih layanilah seorang terhadap yang lain. Sebab seluruh Torah digenapi dalam satu perkataan, yaitu kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Namun jika kamu menggigit dan melahap seorang terhadap yang lain, awaslah agar kamu jangan dibinasakan oleh seorang terhadap yang lain. Dan aku berkata, hiduplah dalam roh, dan kamu sekali-kali tidak akan memenuhi hasrat kedagingan. Sebab daging berhasrat melawan roh dan roh melawan daging. Dan hal ini berlawanan satu dengan yang lain, sehingga apa yang tidak kamu inginkan itu yang kamu lakukan. Namun jika kamu dipimpin oleh roh, kamu tidak berada di bawah Torah. Adapun pekerjaan-pekerjaan daging itu nyata, yaitu perzinahan, percabulan, kenajisan, sensualitas, penyembahan berhala, sihir, permusuhan, perbantahan, iri hati, amarah, persaingan, perselisihan, sekte-sekte, kedengkian, pembunuhan, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Tentang hal itu aku mengatakan sebelumnya kepadamu, sebagaimana pula telah kukatakan sebelumnya, bahwa mereka yang melakukan hal-hal seperti itu tidak akan mewarisi kerajaan Elohim. Akan tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, iman, kelemah lembutan, pengendalian diri. Tidak ada hukum yang menentang hal seperti itu. Dan orang-orang milik Hamasya, mereka telah menyalibkan daging bersama nafsu-nafsu dan hasrat-hasratnya. Jika kita hidup dalam roh, kita juga dapat berjalan dalam roh. Biarlah kita tidak menjadi angku dengan menghasut seorang terhadap yang lain. Haleluya. Ya, jadi saudara, saya kasih sedikit itu kesimpulan, yaitu di mana kita ini sudah berdiri teguh di dalam kemerdekaan, yaitu dalam Yeshua Hamasya yang sudah membebaskan kita. Jadi jangan sampai kita dibebani lagi dengan kuk perhambaan, kuk dosa, kuk perbudakan yang terdapat tadi kita baca di ayat 19 sampai 21. Tetapi kita sunat, potong bersih, clean and clear, sehingga menghasilkan buah fruit ya, yaitu yang diawali oleh love, kasih, dan diakhiri oleh yaitu self control ya. Haleluya. Dan juga kita sudah berlari dengan baik. Jadi jangan sampai ada siapapun yang itu untuk menghalangi kita sehingga tidak diyakinkan di dalam kebenaran, karena bujukan itu bukan dari Bapak Yahweh ya, jadi Bapak yang satunya. Jadi saudara hati-hati, ragi ya bisa mematikan ya, ragi itu danger sekali ya, ragi ya. Dan juga saudara kita sudah dipanggil dalam kemerdekaan, jadi jangan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kedagingan. Sebaliknya dengan kasih layanilah seorang terhadap yang lain, karena seluruh Torah digenapi dalam satu perkataan, yaitu kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jika kamu menggigit satu sama lain, jadi hati-hati ya, jangan sampai dibinasakan oleh seorang terhadap yang lain ya. Dan kita juga milik Yeshua Hamasya, mau nggak mau kita harus hidup menurut pimpinan ruah Yahweh Elohim. Dan karena roh dan daging itu berlawanan arus seperti minyak dan air ya, jadi mau nggak mau kita harus menurut pimpinan ruah Yahweh Elohim ya. Haleluya, amin. Ya, mari kita saudara berdoa untuk siapkan firman ya, Dafar Elohim pada hari ini ya. Sebelumnya kita akan ini ya saudara, declare ya. Bapa kami Yahweh di dalam Adonai Yeshua Hamasya, penuhilah kami senantiasa dengan kasih-Mu, yaitu berpanjang sabar, bermurah hati, tidak mencemburui, tidak memegahkan diri, tidak menyombongkan diri, tidak berbuat yang tidak pantas, tidak mencari sesuatu bagi diri kami sendiri, tidak terhasut, tidak menghitung-hitung yang jahat, tidak bersukacita atas ketidakadilan, tetapi turut bersukacita dalam kebenaran, tabah menahan segala sesuatu, karena kami percaya
percaya kasih-Mu di dalam kami tidak akan pernah gagal di dalam kuat kuasa nama dan bilur darah Adonai Yeshua HaMashiach. Haleluya, amin. Bapa Yahweh, di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, limpahilah kami senantiasa dengan buah Roh-Mu, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, iman, kelemah lembutan, pengendalian diri, agar kami selalu dapat berjalan penuh dan dipimpin oleh Ruach Yahweh Elohim di dalam kuat kuasa nama dan bilur darah Adonai Yeshua HaMashiach. Haleluya, amin. Bapa Yahweh, di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, biarlah kami senantiasa menerima dan meminum dari mata air kehidupan-Mu, agar kami sekali-kali tidak akan haus lagi untuk selamanya. Karena mata air kehidupan-Mu itu akan menjadi mata air di dalam kehidupan kami dan akan terus memancar sampai hidup yang kekal di dalam kuat kuasa nama dan bilur darah Adonai Yeshua HaMashiach. Haleluya, amin. Mari kita berdoa sama-sama. Kurata karabashi kita basakararam. Kirata karabashi kirata karabasakararam. Kurata karabashi kirata karabasakararam. Bapa Yahweh, di dalam Yeshua HaMashiach saat ini Bapa Yahweh kami minta butakan mata Satan, buntu telinganya supaya Satan tidak bisa mencuri, mendakwa, menyerang balik dalam keadaan kondisi bentuk situasi apapun. Di dalam nama Yahweh Yeshua HaMashiach. Kirata karabashi kirata karabasakararam. Bapak Yahweh, Bishim Adonai Yeshua HaMashiach saat ini Bapak Yahweh kami minta Bapak Yahweh. Oh, kami Bapak Yahweh bersepakat berdoa untuk bangsa Israel. Berkati bangsa Israel dengan berkat keselamatan dari Yahweh Yeshua. Biar bangsa Israel mereka semuanya mau untuk mendengar. Dan mereka mau bertobat, mau percaya, menerima, mengakui Yahweh Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya. Dan mereka semua diselamatkan masuk di dalam Syamayim. Paksakan kehendak-Mu dan rencana-Mu di dalam kehidupan mereka semua Bapak Yahweh, umat pilihan-Mu ini, dan kami semua juga umat pilihan Bapak Yahweh, mempelai Yeshua HaMashiach semua yang ada di bawah tudung Kingdom Living ini Bapak Yahweh, itu di dalam family Yahweh Yeshua HaMashiach. Kirata pasyakarara basyikita pasakarara. Bapak Yahweh, di dalam Yeshua HaMashiach saat ini kami berdoa, memberkati kami semua Bapak Yahweh, berkat roh takut akan Yahweh Yeshua, hikmat dari Syamayim, roh pengertian, pengetahuan, pengenalan, dan juga Bapak Yahweh kami semua menjadi pelaku Dawar Elohim Yahweh Yeshua, dan kami boleh menghasilkan buah roh yang sangat menyenangkan hati Bapak Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Dan di masa penantian ini Bapak Yahweh memberkati kami setiap apa yang kami makan supaya menjadi tubuh Yeshua, apa yang kami minum menjadi darah Yeshua masuk di dalam tubuh jiwa roh kami dan juga organ-organ tubuh kami dan menjadi satu, sehingga kami boleh sehat rohani dan jasmani. Kurata pasyikira pasyakarara. Dan kami berdoa Bapak Yahweh saat ini, oh barang siapa ada yang sakit Bapak Yahweh, Engkau tolong sembuhkan. Yang Bapak Yahweh saat ini membutuhkan sesuatu yang dibutuhkan, Engkau memberkatinya Bapak Yahweh dengan sesuai takaran Bapak Yahweh. Kirata pasyikirata pasyakarara. Dan yang lemah Engkau kuatkan, yang lelah Engkau segarkan, dan gerojok kami semua dengan air kehidupan-Mu Bapak Yahweh. Mari saudara kita angkat kedua tangan kita. Kurata pasyakarara. Kita angkat kedua tangan kita. Kirata pasyikirata pasyakarara. Kirata pasyakarara. Bapak Yahweh, bersihkan tangan-tangan kami semua yang saat ini menengadah Bapak Yahweh. Kami angkat di hadirat-Mu Bapak Yahweh untuk menerima gerojokan air kehidupan dan minyak urapan setiap hari akan dan sudah kami terima saat ini dalam nama Yahweh Yeshua HaMashiach. Curahkan semua kepada kami semua, mau para calon mempelai Yeshua HaMashiach, dan kami sudah mendapatkannya. Urata pasyikira pasakarara. Haleluya, sehingga pelita kami tidak akan pernah padam dan tidak akan terpadamkan. Oh kirata pasyakarara basyakarara. Terima kasih Bapak Yahweh dalam Yeshua HaMashiach. Kami berdoa juga, kami minta aktifkan para malaikat Yahweh Yeshua yang setia, para kerubim Yahweh Yeshua yang setia, untuk mereka Bapak Yahweh, yaitu Bapak Yahweh datang ke rumah masing-masing kami Bapak Yahweh saat ini Bapak Yahweh, untuk menjagai, untuk berkemah di sekeliling kami Bapak Yahweh, dan berperang menggantikan kami semua. Irata pasyakarara basyikita pasakarara. Urata karabasyikita pasakara. Oh, aktifkan Bapak Yahweh, berlaksa-laksa mereka berdatangan. Terima kasih Bapak Yahweh
Yahweh kurata pasyakararam. Dan saat ini Bapak Yahweh terus bersihkan hati, pikiran, angan-angan, mulut, lidah, bibir, mata, hidung, telinga kami. Layakkan kami saat ini terus menghadap kehadirat-Mu. Biar hadirat Bapak Yahweh dan Yeshua masih selalu bersama-sama kami. Sampai Engkau menjemput kami menjadi mempelai-Mu yang Kau sempurnakan. Dan kami berdoa saat ini untuk angel Bapak Yahweh. Engkau lawan, Engkau urapi dengan pengurapan yang luar biasa. Beda dari sebelumnya, tambah pengurapan anointing yang dari Bapak Yahweh. Engkau bukakan semua rahasia-rahasia kingdom-Mu Bapak Yahweh. Untuk kami semua menerima message-message dari Bapak Yahweh. Irata pasyikirata pasyakara. Berkati angel Bapak Yahweh senantiasa. Apa yang dikerjakannya semuanya berhasil. Dan tuntun terus ruah Yahweh Elohim apa yang menjadi rencana-Mu. Biar Bapak Yahweh Engkau genapi di dalam kehidupannya. Apa yang menjadi janji-janji-Mu Bapak Yahweh Engkau genapi semua di dalam kehidupannya. Engkau memberkati Bapak Yahweh terus hikmat-Mu dari Shamayim, roh discernment spirit, ketajaman lebih dalam lagi, lebih tajam, diasah terus. Kirata pasyakarara, kirata pasyakarara. Dan terus Bapak Yahweh berbicaralah terus Bapak Yahweh. Oh shikirata pasyakarara katakara basyikita pasakarara. Memberkati hidupnya terus Bapak Yahweh. Irata pasyikirata pasyakarara pasyakarara. Terima kasih Bapak Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Kami mengucap syukur terus pakai Bapak Angel dan juga Bapak Yahweh. Oh Bapak Yahweh terima kasih Bapak Yahweh atas message-message-Mu yang Kau berikan kami tidak tahu tetapi saat ini kami mau mendengarkannya. Irata pasyikirata pasyakarara. Terima kasih ya Bapak Yahweh, kami mengucap syukur Bapak Yahweh atas kasih anugerah-Mu Bapak Yahweh hari ini. Di dalam nama Yahweh Yeshua HaMashiach, biar semua kami boleh hidup menyenangkan hati Bapak Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Dan segala puji, hormat, kemuliaan, kebesaran, kejayaan, kemasyuran, keagungan, keajaiban, kedahsyatan dan kehebatan hanya bagi nama Yahweh Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amin. Haleluya. One, two, three, test. Still unheard. I'm sorry? Kedengaran? Bisa dengar? Can everybody? One, two, three. Yes, bisa Praise dengar. Father Yahweh. Oh, it's okay. Don't worry. Oh no, sorry. I'm too close. Shalom, everyone. Shalom semuanya. Shalom. It's such a blessing to come together, and we're gonna come together and pray.
before God today before we start. Suatu berkat yang luar biasa kita bisa berkumpul hari ini. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara. Okay, let's pray together. Thank you so much, Father Yahweh, for today. Terima kasih Bapak Yahweh untuk hari ini. We glorify you, God, and we honor Kami you. memuliakan-Mu, mengasihi-Mu, menghargai-Mu. Please surround us with your atmosphere, Father, Lingkungi kami dengan hadirat-Mu. as we want to go into your word today. Ketika kami mau saat ini sebentar lagi untuk mendengar firman-Mu. Please allow your Torah to become like a seed, Biarlah Torah-Mu menjadi biji di kehidupan kami. seed in our life, so that we can grow and bear many fruits according to your Torah. Sehingga kami bertumbuh dan menghasilkan buah-buah menurut Torah-Mu, Bapak Yahweh. We thank you, Father, Terima kasih Bapak Yahweh. and we give you all the glory. Kami beri semua kemuliaan. In Yeshua HaMashiach's name we Dalam pray. nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin. So today we're going to learn about Exodus 20. We're going to finish the 10 Commandments today. Hari ini kita akan membicarakan mengenai Keluaran 20. Kita akan menyelesaikan 10 perintah Elohim hari ini. Let's open up to Exodus 20 verse 16. Mari kita buka buku Keluaran 20 ayat 16. Okay. Wait, this is not right. Hold on. I'm so sorry. It's going to be Exodus 20 verse 13. Sebenarnya Keluaran 20 ayat 13 Bapak Ibu Saudara. And it's actually the last part. Yang bagian terakhir. It says, "Do not give false evidence against your neighbor." Is it? What verse is that? It's a verse 13. Berarti jangan membunuh. Oh, wow. It's do not murder yang verse 13. In my Bible, it says that for some reason. So go ahead and do 15. So actually 16. 16. Oke, jadi Bapak Ibu Saudara, kita membuka Keluaran 20 ayat 16. Jangan mengucapkan kesaksian dusta terhadap sesamamu. One more time. Do not give false evidence against your neighbor. Sekali lagi, jangan mengucapkan kesaksian dusta terhadap sesamamu. So the world constantly looks for a constant. Jadi dunia itu sangat konstan lagi untuk melihat sesuatu yang konstan, Bapak Ibu Saudara. Even in the world of even the world of science, Bahkan dunia ilmiah pun begitu, Bapak Ibu Saudara. especially in the world of mathematics. Terutama dalam bidang matematika. You've got formulas, Kita ada formula, there's theories that we can apply over and over ada again. teori-teori yang bisa kita aplikasikan terus-menerus. So many of us have evolved learning about these theories, symbols, and the things that are constant. What we want to find as evidence and truth. Jadi semua ini berkembang, Bapak Ibu Saudara, dari teori-teori segalanya, di mana kita mau menggali lebih lagi semuanya itu. And we've been learning about them so much. Dan kita sedang mempelajari hal-hal tersebut banyak sekali. But they have gone against the Word of God, which is the most constant book, the most book that provides evidence to life. Tapi semuanya itu berlawanan dengan apa yang tertulis di kitab suci kita, Bapak Ibu Saudara. The Word of God is a testimony. Jadi buku firman Elohim adalah suatu kesaksian. It is dependable. Itu kita sangat bisa tergantung sekali akan kebenarannya, It's credible, dan juga bisa dibukti kebenarannya, and it's applicable. dan bisa diaplikasikan. And these are things that we have to hold true into our life. Dan ini harus kita ada di dalam kehidupan kita. For instance, in mathematics, Sebagai contoh di matematika, you've got the formula a squared plus b squared equals c squared. kita ada formula di bidang matematika, Bapak Ibu Saudara. If you remember geometry, that's the formula, right? Juga geometri adalah itu formula juga. To find one of the values
in a triangle. Juga untuk melihat nilai-nilai dari segitiga itu juga ada Bapak Ibu Saudara. And so you can apply this formula, you can apply this, symbol in different types of triangles. Jadi kamu bisa mengaplikasikan ini formula ke setiap tipe-tipe bentuk-bentuk dari segitiga. But of course, there's certain criterias for that triangle. Tetapi ada kriteria tertentu untuk segitiga tersebut. And if it doesn't work, maybe it doesn't fit in one of those criteria. Criterias. Kalau tidak pas, berarti itu tidak mengena dengan teori yang ada. And so it's the same thing with the Word of God. Sama dengan juga firman Elohim. If we want to apply it, Kalau kita mau mengaplikasikannya, we have to make sure that we're within the criteria. kita harus pastikan bahwa kita ada di dalam kriterianya. You want to be blessed, Kamu mau diberkati, follow the Word of God. mengikutilah firman Elohim. You want to gain eternal life, Kalau kamu mau mendapatkan kehidupan kekal, believe in Yeshua. percayalah kepada Yesua. And so we see this constant Kita melihat ini secara konstan, Ibu Bapak Saudara. in the world. Di dunia ini, The world tries to seek a constant karena dunia ini mencari sesuatu yang konstan. because they want to be able to hold on to something they can depend on. Karena mereka mau memiliki sesuatu di mana mereka bisa tergantung akannya. It's the same thing for us spiritually. Sama dengan kita secara rohani. We need to hold on to something that we can depend on, that we can rely on. Kita harus berpegang pada sesuatu di mana kita bisa berharap kepada hal yang kita pegang itu, Bapak Ibu Saudara. And that is the Word of God. Dan itu adalah firman Elohim. For so many years, Untuk sebegitu banyak waktu, bertahun-tahun, I've struggled really believing in the whole truth of the Word of God. saya sangat bergumul sekali dengan kebenaran dari firman Elohim. It is so funny because I was raised to believe in the Word of God. Sangat lucu juga karena saya dibesarkan di mana saya diharuskan untuk mengetahui kebenaran firman Elohim. I had so many questions. Tetapi saya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. I went back and forth and asked, is this true? Is this real? Is this reliable? Can I apply this? Saya tanya bolak-balik, apakah ini benar? Apakah ini bisa dipercaya? Apakah ini bisa diaplikasikan? And that takes many years to actually believe that it's true. Dan begitu makan banyak waktu bertahun-tahun untuk saya bisa tahu bahwa itu adalah kebenaran. For others, it may take a shorter time. Mungkin orang lain hanya perlu waktu yang lebih singkat. For others, it may take longer. Mungkin orang lain ada yang lebih lama lagi. And a lot of the times, the ones that take a long time need a lot of experience. Biasanya yang memerlukan waktu panjang, biasanya itu mereka yang banyak sekali pengalamannya. But if it takes a long time, Kalau memerlukan waktu yang panjang, once you find the Word of God to be true in your life, ketika engkau menemukan kebenaran firman Elohim di dalam hidupmu, it is so good, sangat luar biasa, indah sekali. so Bapak Saudara. dependable, Sangat bisa kita bergantung di dalamnya. so reliable that you cannot run away from the Word of God once you know the truth. Kita bisa menyandarkan kehidupan kita di sana, di mana kita tidak bisa lari dari keadaan itu. And so when I was younger, Ketika saya masih lebih muda, I actually, when I was in elementary school, waktu saya masih di SMP, Bapak Ibu Saudara, when I would get afraid, ketika When I was afraid, ketika saya takut, cemas, I would lie. saya akan berbohong, Bapak Ibu Saudara. My mom would say, "Did you do this?" Dan ibu saya akan berkata, apakah kau melakukan itu? And I said, "No." Saya berbohong, tidak. She's like, "Then who did it?" Terus dia berkata, kalau begitu siapa yang melakukan? I was like, "I don't know." Saya bilang, nggak tahu. She's like, "You're the only one that was there doing what you weren't supposed to be doing. Ibu saya bilang, kamu satu-satunya di sana, apa yang kamu lakukan, itu yang kamu lakukan. Who else did it?" Siapa yang lakukan kalau begitu? I don't know. Saya bilang, tidak tahu. Right? That was when I was younger. My mouth loved to twist. Waktu saya muda, saya sangat suka membolak-balikan saya punya mulut, tidak saya, Bapak Saudara. And so my life was constantly questioning myself. Jadi kehidupan saya secara konstan itu mempertanyakan diri saya sendiri. And I realized that I couldn't depend on myself.
Dan saya tahu, saya sadari saya tidak bisa tergantung kepada diri saya sendiri. because I couldn't even set a straight answer. Karena saya tidak bisa mendapatkan jawaban yang langsung. School taught me many things, Sekolah banyak mengajarkan saya banyak hal. but the most valuable thing that public school taught me Tetapi nilai-nilai yang paling sekolah publik itu yang mengajarkan saya, was that we need to find something that is dependable and reliable, and dependable is good. mengajarkan bahwa sesuatu yang baik itu adalah di mana kita bisa bersandar kepada hal itu, bisa tergantung pada hal-hal itu. For in history, people always try to find something that was dependable. Di sejarah, orang selalu mencari sesuatu di mana kita bisa tergantung akan hal kebenaran di sejarah tersebut. What is the evidence of that? Jadi mereka mencari buktinya apa? History, dates, evidence. Jadi adalah yang dicari adalah buktinya, sejarah adalah tanggalnya dan bukti-bukti dari sejarah. Written work, journals, testimonies. Kesaksian, jurnal, segala huruf-huruf, perkataan-perkataan yang ada. In science, what did they find that was reliable? Di dalam ilmiah, ditemukan juga apa yang semuanya itu harus kita bisa mempercayai keadaan itu dan kita bisa berstandar akan ke keadaan itu, Bapak Ibu Saudara. Artifacts, right? Museums, the work of art for many centuries and generations. We see many things when we go to different cultures, colors, what they drew, what they created. Jadi kita bisa melihat juga dari kebudayaan-kebudayaan seperti kita melihat di art, di museum apapun juga, semua itu bisa kita lihat, Bapak Ibu Saudara, di sana. In mathematics, we can see formulas that we can apply even today. Seperti di dunia matematika kita bisa melihat ada formula di mana kita bisa mengaplikasikannya sekarang. So in every single subject, I saw that the world was seeking something dependable. Jadi setiap kali saya melihat setiap subjek itu, dunia adalah mencari sesuatu yang di mana kita bisa tergantung kepadanya. Even the world sees that dependable and reliable is good. Jadi sesuatu yang bisa kita sandarkan, kita percaya itu sesuatu yang baik. So when we look back to Exodus 20, Kita melihat kepada Keluaran 20 verse 16, ayat 16. do not give false evidence against your neighbor. Jangan mengucapkan kesaksian dusta terhadap sesamamu. When you are giving false evidence against your neighbor, what are you doing? Ketika engkau berdusta kepada sesamamu, apa yang kau lakukan sebenarnya? You're being someone that is not dependable, not reliable to people around you and to God. Engkau melakukan sesuatu yang dimana bukan saja kepada manusia di sekitar kamu, tapi juga kepada Elohim. Sesuatu yang tidak benar, Bapak Ibu Saudara. You become somebody that cannot hold a true testimony to those around you. Jadi engkau tidak bisa membuktikan sesuatu sebagai kesaksian yang baik di sekitarmu ke sesuatu yang kebenaran. You are not only hurting you're not only hurting your face. Once again. You're not only hurting your face, Engkau hanya tidak memalukan atau melukai dirimu sendiri, but you're hurting God's face. tetapi bukan hanya wajahmu, tetapi wajah Bapa Yahweh, Elohim. You're putting a shame to God's name. Jadi engkau memberikan sesuatu yang memalukan buat nama Elohim. When you lie Ketika engkau berdusta, and testify against your neighbor in a false way, ketika engkau bersaksi dusta terhadap sesamamu, when your statement is false, ketika penyataanmu adalah salah, you're not just hurting yourself, you're also hurting others. engkau tidak hanya melukai dirimu sendiri tetapi juga orang lain. And God's meaning, God's purpose for you in your life is to bring people to God, not away from Him. Jadi maksud kita, kehidupan kita adalah di dunia ini untuk membawa sesama manusia sama kita kepada Bapa Yahweh, kepada Elohim, bukan sebaliknya. So if you lie in front of somebody, if testify against someone, something falsely against somebody who's worldly, how can they trust you again? Kalau engkau bersaksi dusta kepada orang yang mungkin dalam kehidupannya itu mereka itu orang dunia, bagaimana kita bisa dipercaya?
How can they trust your credibility? Jadi bagaimana mereka bisa mempercayai engkau punya kredibilitas? How can they trust you about God? Bagaimana mereka bisa mempercayai engkau mengenai Elohim? And this is why this is so important to the point where it is brought up to the 10 Commandments. Di mana sangat penting sehingga di dalam 10 perintah Elohim ini ada Bapak Ibu Saudara. Because this is fundamental to who we are. Karena ini sangat sesuatu yang mendasar untuk siapa kita sebenarnya. God is calling us to represent us before God. Karena Elohim memanggil kita untuk menjadi wakil Elohim. We are a testament of God. Jadi kita adalah suatu saksi dari Elohim. We testify Kesaksian. His word. We testify His name. Kita menyaksikan firman-Nya juga namanya, nama Elohim. The word does that. The word testifies it, but we live it out. Dunia itu menyaksikan hal itu, tetapi kita keluar dari dunia itu. No, so the word of God testifies His word. The word of God testifies God, but we live out the word. Firman Elohim itu kita harus menyaksikan firman itu untuk Bapak Yahweh, tetapi kita tidak melakukannya. Kita di luar itu, Bapak Saudara. We represent who God is. Kita harus mewakili siapa Tuhan, ya Elohim itu. And therefore we must be credible to the world and to the people of God. Jadi kita harus punya kredibilitas untuk orang-orang sekitar kita di dalam kehidupan kita. How can God trust you Bagaimana Elohim bisa mempercayai engkau if your words aren't true? kalau kata-katamu tidak benar? How could God open up to you to His promises if you live a life full of lies? Bagaimana Elohim bisa membuka semua rencana bagi engkau kalau engkau kehidupan kamu penuh dengan kebohongan? And so this is so closely tied to interpretation as well. Ini juga sangat dekat sekali dengan interpretasi, Bapak Ibu Saudara. Lies versus interpretation is different. Jadi kebohongan-kebohongan itu berbeda dengan interpretasi. We must ask God for guidance in interpretation. Kita harus tanya Elohim dalam interpretasi. Because if not, Kalau tidak, many people have fallen into bearing false lies against God for wrong interpretation. jadi banyak orang akan jatuh di dalam kebohongan-kebohongan dalam interpretasi terhadap Bapak Yahweh. So we must be careful. Kita harus hati-hati. And if we are actually wrong, we have to admit to it. Kalau kita bersalah, kita harus mengakui hal itu. If we lie, we have to admit and own to our lies. Kalau kita berbohong, kita harus mengakui hal itu, Bapak Ibu Saudara. We represent God, Karena kita mewakili Elohim. and therefore we must stay true to His word. Jadi kita harus berbicara kebenaran dari firman Elohim. God uses a constant to be a witness. Jadi Bapak Yahweh menggunakan kita sebagai saksinya. Let's look at Deuteronomy 30 verse 19. Kita buku Ulangan 13. 30 verse 19. Ulangan 30 ayat 19. Go ahead, Omanok. Sorry. Go ahead, Omanok. 30 and what? 30 verse 19. 19. Okay. Ulangan 30 ayat 19. Pada hari ini aku telah membuat langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu. Aku telah memaparkan di hadapan engkau kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk, dan engkau telah menjatuhkan pilihan pada kehidupan, supaya engkau hidup, yaitu engkau dan keturunanmu. Again, this is 30 verse 19 in the book of Deuteronomy. It says, this is God Himself saying, I call on heaven and earth to witness against you today, that I have presented you with life and death, the blessing and the curse. Therefore, choose life so that you will live, you and your descendants. Who is the witness? Siapa itu saksi?
heaven and earth. adalah langit dan bumi. They are not people. Heaven and earth are not human beings. Jadi langit dan bumi itu bukanlah manusia. Yet they are witnesses. Mereka adalah saksi-saksi. Why is that? Why did God choose them as witnesses? Kenapa Bapa Yahweh memilih bumi dan langit menjadi saksi? Because even God is seeking true witnesses, dependable and true and reliable. Jadi bahkan Bapa Yahweh sendiri mencari saksi-saksi yang benar, yang dapat dipercaya, yang kita bisa bersandar kepada kesaksian kebenaran itu. The earth can't lie. Jadi bumi itu tidak bisa berbohong. When you plant a seed and you don't water it, it's not going to grow. Kalau engkau menanam biji, kalau engkau tidak kasih air, tidak akan tumbuh. When you plant a seed and you don't water it, it's not going to be like, oh, you know what? I'm going to protect my master's face and say, you know what? I'm going to grow today. It's not going to be like that. Jadi kamu tidak bisa melakukan menanam sesuatu tanpa disirami. Engkau berkata kepada majikanmu bahwa apa akan tumbuh? The plant is going to grow. Tumbuhan itu kamu tidak bisa berkata bahwa tanaman itu akan bertumbuh tanpa dikasih air. It won't grow. Tidak akan bertumbuh bagi saudara. The earth can't lie. Jadi bumi itu tidak bisa berbohong. So know that God wants us to be that way. Jadi Bapak Ibu saudara, Elohim itu mau kita tidak seperti itu. He wants us to follow the truth. Jadi Elohim mau kita mengikuti kebenaran. He wants us to witness the truth and tell the truth Kita harus menyaksikan kebenaran dan mengatakan kebenaran. so that we don't hurt other people, Sehingga kita tidak menyakiti orang lain. so that we don't destroy the faith of many others around us. Sehingga kita tidak menghancurkan orang-orang sekitar kita. We have to tell them this is what God is doing. Kita harus mengatakan kepada mereka, inilah yang Elohim lakukan. Like it or not, this is where God is leading me. Mau tidak mau inilah yang Elohim memimpin saya. This is the truth. I can't hide it. Ini adalah kebenaran, saya tidak bisa membohong. If God wants to prove me, then He has to tell me. Kalau Elohim mau membuktikan itu pada saya, dia akan mengatakan pada saya. Open your heart to the truth. Buka hatimu kepada kebenaran. Allow your heart to follow the truth. Dia izinkan hatimu untuk menerima kebenaran. Because we are witnesses. Karena kita adalah saksi-saksi. And you know, Satan knows it too. Kita tahu setan pun mengetahui hal itu. He knows whether the truth is in us or not. Dia tahu apakah ada kebenaran di kita atau tidak. He can see through you. Dia bisa melihat melalui kita, Bapak Saudara. He can see in the spiritual world things that we cannot see. Dia bisa melihat alam roh di mana kita tidak bisa melihat. Whether or not we are aligned with God. Apa kita selaras sejalan dengan Elohim atau tidak? There is spiritual evidence. Ada bukti-bukti di dunia alam roh. Don't think you can get away with a lie. Jangan berpikir Anda bisa bebas dari kebohongan. God is watching you. Karena Elohim memperhatikan kalian. Do not give false testimony against your neighbor. Jangan memberi kesaksian dusta terhadap sesamamu. Don't give false testimony against God. Jangan beri kesaksian dusta kepada Elohim. When you are in a group of friends, Ketika engkau di suatu kumpulan teman-teman, you represent God. engkau mewakili Elohim. You represent His truth. Engkau mewakili kebenaran Elohim. By compromising with sin, you're actually giving false testimony against God. Kalau engkau berkompromi dengan dosa itu, berarti engkau adalah menyaksikan kebohongan itu terhadap Elohim. You're showing that God is okay with lies. Jadi engkau mengatakan, oh Bapa Yahweh, Elohim sangat tidak ada masalah dengan kebohongan. You're showing that God is okay with sin. Jadi engkau menunjukkan bahwa Elohim sangat tidak apa-apa dengan dosa. And that's not the case. Dan itu bukan hal itu, Bapak Ibu Saudara. Remember even when you cuss, when you say a bad word at work, Ketika engkau mengatakan hal-hal yang buruk, mengutuk orang, when you compromise with the worldly things, ketika engkau kompromi dengan dunia, how are you representing God in your life? bagaimana engkau bisa dikatakan mewakili Elohim dalam kehidupanmu? Are you testifying against God?
Apakah engkau menyaksikan Elohim? Are you saying that God is okay with people who constantly sin? Apakah engkau berpikir bahwa Elohim itu tidak apa-apa dengan orang yang terus-menerus berdosa? God loves you. He has favor over you. Ya, memang kita tahu Elohim itu mengasihimu, But you know that he cannot compromise with sin. tapi engkau tahu Elohim tidak bisa kompromi dengan dosa. So represent God in your life, wherever you are. Jadi engkau harus menjadi wakil Elohim dimanapun kau berada. Don't compromise with the world for the sake of playing around and having fun. Jangan engkau berkompromi dengan dunia dengan alasan bahwa engkau hanya mau bersenang-senang dengan keadaan di dunia. You represent God. Think about that as your responsibility. Karena engkau mewakili Elohim, ingat hal itu sebagai suatu tanggung jawab. Think about that weight in your life. Jadi engkau lihat itu seperti sesuatu beban yang engkau harus ada dalam kehidupanmu. I'm going to close with this. Saya akan tutup dengan ini. Simple. It's a simple story, but it reminds me of this story. Ini suatu cerita yang sangat simpel, saudara. This past week, I was taking over a nurse's block. Jadi waktu itu beberapa minggu yang lalu saya ambil suatu di tempat kerja saya ya. Not a few weeks ago. It was within this week. Minggu ini saya ambil sesuatu yang berurusan dengan nursing. And so when I took over a block, one of the patients would not pee. Waktu itu saya ada pasien saya di mana dia tidak bisa buang air kecil, Bapak Saudara. And the thing is that we need her pee sample to Dan discharge her. masalah kita harus mengambil air kencing, contoh air kencing dari pasien ini, Bapak Saudara. She can't go home without getting a pee sample. So we're trying to get pee sample for hours. Jadi kita mencoba berjam-jam untuk mengambil contoh dari air kencing pasien ini, Bapak Saudara. And this patient was a psych patient. She was a psych patient. Oh, jadi ini pasien ada berhubungan dengan kejiwaan, Bapak Saudara. So she was not all there. Jadi dia tidak seperti orang normal, pikirannya sedikit kurang, Bapak And she Saudara. came from a behavioral health facility. Jadi dia juga ada sedikit perilaku yang sangat tidak normal, Bapak Saudara. She was giving this nurse a hard time. Jadi dia juga memberi kita sangat kesulitan dalam hal ini, Bapak So Saudara. I took over her block for lunch. Jadi waktu itu aku ambil dia waktu makan siang. Hey, I was like, don't worry about it. I'm going to try to get the sample as much as I can. I will do my best. If not, we'll just have to force her. Jadi waktu itu saya pikir ya kalau memangnya tidak bisa saya ambil contoh dari air kencingnya ya saya harus paksa dia. So she went to lunch Jadi dia pergi makan siang, and I took over. saya ambil alih. I was cleaning one of the rooms in front of the patient's room. Jadi saya waktu itu sedang membersihkan ruangan di depan pasien yang lain. And all of a sudden, that patient that we needed urine from for hours came up to me. Dan itu pasien yang kita mau ambil air kencingnya, dia datang tiba-tiba, Bapak Saudara. And mind you, I was warned. I was told she was really aggressive, really crazy, and she will say really mean things to you. Saya diingatkan bahwa orang ini sangat berbahaya, sangat bisa membahayakan saya dan dikatakan dia juga bisa mengeluarkan kata-kata yang sangat kasar, Bapak Saudara. So in my mind, I was like, okay, I have to guard myself. I have to protect my emotional and my physical state. I have to be careful. Jadi saat itu saya berpikir saya harus hati-hati untuk menjaga tubuh saya, juga untuk jangan sampai terluka. So she came closer, Dia datang lebih dekat kepada saya. and then she's like, hi, I need a pee. Terus dia berkata kepada saya mau buang air kecil. I need a pee. Can you get me a cup so I can get you a sample? Jadi dia bilang dia minta satu gelas untuk bisa diambil kencing, Bapak Saudara. And I said, okay. So I grabbed all the supplies so that she can pee and get us a sample. Jadi saya berikan semua keperluan yang dia mau untuk dia bisa ambil contoh dari air kencingnya. And as soon as I got to her, Segera sesudah saya mendapatkan dia, she goes, you have authority over me. dia bilang kau punya otoritas pada diri saya. I will do anything you ask. Saya akan lakukan apa yang kau mau saya lakukan. And she bowed down to me. She said, I will bow down to you. I said, do not bow down to me. Dia mau membungkuk
menyembah kepada saya. And I was like, please do not bow down to me. We only bow down to God. That is it. You need to sit down. I was like, do not bow down to me. And she's like, no, I will do anything you ask. Please. I will give you anything you want. Please help. Please do not. You have authority above me. Jadi waktu itu dia seperti membungkuk, seperti mau menghormati saya, tapi saya bilang tidak. Tapi dia terus bilang bahwa engkau punya otoritas kepada saya. And her caregiver next to her was so shocked. Jadi waktu itu ada yang merawat dia juga melihat sangat kaget, Bapak Saudara. She was like, what's going on? Like she wasn't like this all day. Jadi bingung, ada apa ini? Seharian dia kan sebenarnya agak sedikit bermasalah. And she did as she was asked. She gave me the urine and then she looked at me. She said, you're different. You have authority over me. Please help me, please. Jadi waktu itu dia sesudah ambil air kencing sebagai contohnya di gelas itu, dia bilang, tolong saya, engkau punya otoritas atas diri saya, kata pasien ini. So I sent the urine and then the other nurse came back. Terus saya kirim contoh dari air kencing tersebut, terus suster yang lain datang. And that reminded me Terus ini mengingatkan saya, during Yeshua's time selama waktu-waktu zaman Yesua, of when Satan was afraid of Yeshua. waktu Satan takut, gentar kepada Yesua, They respected Yeshua in a high manner. dia menghormati Yesua. And they can see the truth in Yeshua. Dan mereka bisa melihat kebenaran di dalam diri Yesua. Even Satan can see the truth in you. Bahkan Satan pun bisa melihat kebenaran di dalam dirimu. They could see whether or not you're following the truth. Dia bisa melihat, Satan bisa melihat apa engkau mengikuti kebenaran atau tidak. And this is the second time that it's happened to me in this hospital. Ini adalah waktu kedua kalinya kejadian terjadi di rumah sakit yang saya kerja, Bapak Saudara. The first time Janine was witness Pertama, Jenin saya punya sepupu sebagai saksi waktu itu. to that situation. Pada waktu situasi itu. But the spiritual world cannot lie. Jadi alam roh itu tidak bisa berbohong. When they see the truth, Ketika mereka melihat kebenaran, when the evil spirits see truth, ketika roh jahat melihat kebenaran, they fear. mereka gentar. And I didn't even have to ask. I did not ask Saya tidak harus tanya. for her pee. She gave it to me. Jadi waktu seperti masalah tadi, dia memberi saya air kencingnya kepada saya tidak tanya, tapi dia memberikan kepada saya. And my friend asked me, how did you do it? Terus That teman woman was saya- crazy. Teman saya bilang, orang itu sebenarnya sangat gila sekali bagaimana kau bisa melakukan hal itu kepada dia. I told her the whole story. Saya ceritakan seluruh kejadiannya. And I said, let me tell you, it was God. Terus saya bilang, ini adalah semua karena Elohim. It was not me, it was God. Bukan saya tetapi Elohim. And then, of course, like, it's a joke, right? Because it's like, really, right? But it really was. Mungkin kelihatannya seperti kita bercanda, tetapi sebenarnya bukan candaan. Ini sesuatu yang memang benar-benar, Bapak Ibu Saudara. And I knew that. Dan saya tahu itu. It wasn't me, Bukan saya, but it was God with me. tetapi Elohim yang bersama saya. And it's such an encouragement this week. Sesuatu yang sangat menyemangati saya, memberikan semangat minggu ini. Because there's this desire for me of wanting to be with God and wanting to spend more time with Him. Karena saya punya keinginan juga untuk menghabiskan waktu saya lebih lagi dengan Elohim. And I have been wanting to. Dan di mana saya pun lagi sangat mengingini hal ini, Bapak Saudara. Because there's just so many things going on every day. Sometimes it's hard to. Tapi banyak hal-hal kajian-kajian setiap hari dan bisa membuat hal ini sulit bagi saya, Bapak Ibu It's Saudara. hard to give time as long as I want to. Sangat sulit memberikan waktu sebanyak yang saya mau kepada Bapak Yahweh, Elohim. But that was a reminder for me Tetapi itu suatu peringatan kepada saya, Bapak Saudara. that God is still with me and He's watching me. Dan saya tahu bahwa Elohim bersama saya dan Elohim memperhatikan saya. And I still have to do His commands. Dan saya harus melakukan perintah ini. I Bapak still Saudara. have to follow His truth. Saya harus terus mengikuti kebenaran Elohim. But we do the best we can Kita harus melakukan yang terbaik and follow His truth. dan mengikuti kebenarannya. Don't lie in front of God.
Jangan berbohong di hadapan Bapa Yahweh. Don't lie in front of men because God sees you. Dan juga jangan berbohong di hadapan manusia karena Elohim bisa melihat engkau. Represent God the way He wants you to represent Him. Jadi engkau harus mewakili Elohim seperti Elohim mau engkau mewakili dia. We believers have a higher calling and a responsibility. Kita sebagai orang-orang percaya kita memiliki panggilan yang lebih tinggi, juga tanggung jawab yang lebih lagi Bapak Saudara. When you realize that responsibility Ketika engkau menyadari tanggung jawab and you live out the word of God, dan engkau tidak mengindahkan firman Elohim. He's going to bless you beyond measure. Kalau engkau mengindahkan, mengikuti engkau, dia akan memberkati engkau lebih dari yang kau pikirkan. And the greatest blessing that you could ever earn or receive Dan berkat yang akan kau terima yang paling besar adalah is for Him to be by your side. dia di sebelah kau bersamamu. All these things are great. Relationships, money, all the things, blessings, your career is all great things. Semua yang saya katakan seperti karir, sebuah berkat-berkat yang ada itu adalah baik Bapak Saudara. But there is nothing greater than God being with you for Tetapi the rest of tidak your ada yang lebih life. besar daripada Elohim bersama kita. And if you want to maintain that relationship with God, Kalau kau mau mempertahankan hubungan itu bersama Elohim, if you want to receive that blessing, kalau kau mau menerima berkat itu, then follow His word. ingat kau harus ikuti firman-Nya. Do not bear false witness against your neighbor. Jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu. Do not lie before God and before men. Jangan berbohong di hadapan manusia dan Elohim. Gain a higher trust with God. Jadi kau harus mendapatkan sesuatu kepercayaan yang lebih lagi dari Elohim. Because that is the meaning of life. That is why we are called to this earth, to be a testimony for God. Itu adalah maksud dari Elohim, dan ini adalah panggilan di mana Elohim memanggil kita ada di dunia ini untuk melakukan hal itu, Bapak Saudara. Let that sink in and live your life differently today. Jadi kita harus memiliki kehidupan yang berbeda mulai dari sekarang, Bapak Saudara. Let's pray together. Mari kita berdoa, Bapak Saudara. Thank you so much, Father Yahweh Yeshua Mashiach, for today. Terima kasih Bapak Yesim Adonsia untuk hari ini. We glorify you and we honor you. Kami memuliakanmu, menghormatimu. We thank you so much for who you are. Terima kasih untuk siapa engkau dalam kehidupan kami. Even Satan cannot stand before your presence, God. Bahkan Satan tidak bisa berhadapan dengan di hadapanmu, Bapak Yahweh. Satan cannot face the truth, the reality of your word, God. Satan tidak bisa menghadapi kebenaran dari firman-Mu. Your word is Kebenaran-Mu. true and it stands. Firman-Mu adalah kebenaran. There is nothing better, there's nothing greater. Tidak ada yang lebih besar, lebih baik. You said you put your word above you put your word, Father, above everything. Karena Engkau berkata bahwa Engkau menempatkan firman-Mu di atas segalanya. Your word is amazing, God. Firman-Mu begitu luar biasa. It's dependable, reliable, and credible. Itu ya sesuatu yang dipercaya, yang kita bisa bergantung, menyandarkan semuanya itu pada firman-Mu. It's what the world seeks, but they're so blind to it. Itu yang dunia cari tetapi mereka dibutakan. Now that we have it, God, Tetapi kita memiliki semua itu, Bapak that Yahweh. you may humble ourselves before you, Buat kami memiliki kerendahan hati di hadapan-Mu. to love those who don't understand yet, Untuk mengasihi mereka yang belum mengerti hal ini. to have compassion for those who don't get it, Untuk memiliki suatu compassion, kasih yang mereka yang belum memiliki hal ini. Give us the wisdom, Father, to open their hearts and mind, Beri mereka hikmat untuk bisa membuka semuanya itu kepada mereka, pikiran mereka. so that they can turn back to you, Jadi mereka boleh kembali kepada Engkau. so that we can raise up a generation who loves you, Di mana kita bisa memiliki generasi-generasi yang bisa mengangkat nama-Mu, Bapak Yahweh. so that we can raise children who honor your name and prioritize your will. Di mana kita bisa memiliki suatu anak-anak yang kita bisa besarkan untuk bisa mengetahui kehendak Bapak Yahweh. Father, we ask that your Torah,
Kami minta biar Toramu become the foundation of our heart. jadi suatu dasar dalam hati kami. Let it be written in our hearts as you have prophesied. Biarlah boleh tertulis di dalam hati kami seperti Engkau telah bernubuat. Let us live out your word, for your word is true. Biarlah suatu firman-Mu itu menjadi suatu kebenaran dalam kehidupan kami, dalam hati kami. We thank you so much, Father. Terima kasih Bapak Yahweh. We honor you, Father Yahweh. Kami menghormati-Mu. And we give you all the glory. Kami memuliakan-Mu. In Yeshua HaMashiach's Dalam name we nama pray. Yesus Mashiach kami berdoa. Amen. Amin. Haleluya, terima kasih Angel. Saya teringat satu hal sedikit saya tambahkan. I want to add something. I remember something. Seperti yang terjadi pada saat anak-anak Imam Skewa. So what happened to the to the children of the priest of Skewa? Mereka itu mencoba untuk memanipulasi, They tried to manipulate, ya, dan setan tidak bisa dimanipulasi. and Satan couldn't be manipulated. Ya, dia melihat siapa yang ada di dalam hidup manusia. So Satan can see who lives in you. Karena itu pada saat dia mencoba untuk mengusir setan, When the children of the priest Skewa tried to cast out anak-anak the devil, anak-anak Imam Skewa ini, the children of priest Skewa, mereka ternyata mendapat balasan yang luar biasa. so they got a really bad impact. Karena di dalam anak-anak Imam Skewa mereka tidak mempunyai roh daripada Bapa Yahweh. Because they didn't have the spirit of Elohim, Father Yahweh. Karena itu sangat penting kita penuh dan dipimpin oleh Ruah Yahweh Elohim. It's important that we are guided with the Ruach Yahweh Elohim. Langkah-langkahnya harus jelas. So the steps have to be clear. Kita harus ada di dalam Yesua dan Yesua ada di dalam hidup kita. We have to be in Yeshua and Yeshua in us. Kita beriman, kita percaya kepada Yesua. So we have faith in Yeshua. Dan kita undang Yesua menjadi raja dalam So we kehidupan. invite Yeshua to be the king in our life. Di situ setan akan melihat That way Satan can see ada Ruah Yahweh Elohim yang ada dalam hidup saudara dan saya. there is Ruach Elohim, Holy Spirit in you, in our lives. Ini yang disaksikan Angel, puji Bapak Yahweh, sangat This is so menguatkan angel kita. testified. It's praise Father Yahweh. Haleluya, puji Bapak Yahweh. Ya, ingat kita harus penuh dan dipimpin oleh Ruah Yahweh Elohim. So we have to be guided by Ruach Elohim. Kita satukan hati di dalam doa. Terima kasih Abah Yahweh dalam Yesua HaMashiach. Thank you for the way in Yeshua. Kami mengucap syukur atas firman We're yang so Kau grateful berikan, with your word today. supaya firman-Mu dapat mengubah hidup kami May semua. your word can change our lives. Kami hidup takut akan Bapa Yahweh. So we are fearful with in their ways. Kami hidup mengasihi Elohim Yahweh. So we live loving Yahweh Yeshua. Kami hidup berakar, bertumbuh dan berbuah So we rooted to be growing and to be fruitful untuk kemuliaan Bapa for the Yahweh glory for Yahweh. di dalam Yesua In HaMashiach. Yeshua Mashiach. Kami mengucap syukur, So we're so grateful. ubah hidup kami. Change our lives. Yang lama sudah berlalu, So the past has been gone yang baru sudah datang. and the new has come. Kami mau menjadi manusia-manusia yang senantiasa diperbaharui We want to be renewed people dari kemuliaan menuju kemuliaan. from glory to glory. Di dalam nama Yesus, In the name of Yeshua. kita akan angkat tangan So kita. raise our hands up. Bapa Yahweh memberkati engkau dan melindungi Father, engkau. bless and protect us. Bapa Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya Father, dan memberi makes- engkau kasih karunia. Father, makes his face shine upon you and give you grace. Bapa Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu Father, lift up his dan countenance memberi engkau damai sejahtera. and give you peace. Berkat-berkat ini May this blessing dicurahkan di dalam nama Pour Yahweh, out in the dalam name nama Yesua HaMashiach, Yeshua Mashiach. dan di dalam Ruah In Yahweh the Ruach Elohim. mulai hari ini From today sampai until saudara dan saya terangkat you are dalam lifted peristiwa in a moment harpazo, of harpazo. mengenakan tubuh kemuliaan, In a glorious body.
berjumpa dengan Yeshua HaMasiah di to be awan-awan, meeting with Yeshua in the clouds, menjadi mempelai Yeshua to be the HaMasiah, brides of Yeshua, masuk di dalam pesta kawin anak to be domba, entering the feast of the Lamb of God, memerintah dalam kerajaan 1000 tahun, to govern in the millennial kingdom dan diteruskan sampai dalam Yerusalem yang baru. until the New Jerusalem. Di dalam nama Yahweh, In the name of Yahweh, dalam nama Yeshua in the name of Yeshua, HaMasiah, dan di dalam ruah Yahweh in Elohim, Royal Elohim, berkat itu diberikan. this blessing given. Yang percaya katakan, Who believes, Amen. say amen. Haleluya. Amen. Yahweh Yeshua, 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 Yeshua, kekasih jiwaku, Yeshua, keselamatan hidupku, Yeshua, yang layak ku sembah, Elohimku, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus. Pujilah Yahweh, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai seluruh umat. Sebab kasih setianya dahsyat atas kita, dan kesetiaan Yahweh untuk selamanya. Pujilah Yahweh, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai seluruh umat. Sebab kasih setianya dahsyat atas kita, dan kesetiaan Yahweh untuk selamanya. Haleluya, 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 haleluya. Yahweh Yeshua, 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 Yahweh Yeshua. Yeshua, kekasih jiwaku, Yeshua, keselamatan hidupku, Yeshua, yang layak ku sembah, Elohimku, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Yeshua, 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 Yahweh Yeshua. Yeshua, kekasih jiwaku, Yeshua, keselamatan hidupku, Yeshua, yang layak ku sembah, Elohimku, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus. His name is Yahweh, His name is Yahweh. Behold the name, behold the hand, our God is Yahweh. His name is Yahweh, His name is Yahweh. Behold the name, behold the hand, our God is Yahweh. Our God is Yahweh. Our God is Yahweh. Coba bro, namanya. Amin.
Si Angel, Pak Yosef Boy. Siapa tuh Pak Yosef Boy? Terima kasih Pak Roy. I love you so Jonas, much. terima kasih Bapak. Yeshua, I love you so much. Terima kasih. Ayah.